gel itu apa loh gitu ya, yang kayak model gel gitu. Kalau kita tekan kan dia bisa merubah bentuknya. Atau misalnya dengan lempung begitu ya, kalau lempung kemudian kita tekan-tekan begitu ya, maka udah berubah bentuknya sama sekali seperti itu. Oke. Atau juga bisa berubah secara volumetrik ya, jadi yang apa yang volumenya bisa jadi besar begitu kan, kemudian kita tekan maka jadi akan jadi mengecil seperti itu. Demikian juga misalnya awalnya kecil dan kita tarik begitu ya, selama si apa jika benda tersebut mempunyai sifat elastisitas maka akan merespon dengan merubah volumenya seperti itu. Oke ya, jadi strain ini tentu akan tergantung dari gaya yang di apa yang bekerja pada benda itu. Gaya dalam hal ini kita sebut dalam konteks stres gitu ya. Jadi gaya atau stres ya yang menyebabkan perubahan bentuk tadi, baik perubahan dimensi, perubahan bentuk secara keseluruhan atau perubahan volume ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya gayanya ya kita lihat gambar ini ya, yang di atas ini. Bayangkan ini ada suatu benda begitu ya, seperti itu. Kemudian kita tekan dengan apa? Dengan kekuatan sama di ketiga arah begitu ya. Maka benda tersebut akan merespon menjadi lebih kecil atau volumenya menjadi lebih pendek seperti itu. Nah, gaya yang seperti ini disebut sebagai confining stress ya atau stress. Stres itu masih ingat tuh di mana apa? Kalau di bahasa Indonesia kan stres, ada yang masih ingat? Stres disebut sebagai tegangan, ya. Masih ingat stres itu adalah tegangan. Kalau stres tegangan, maka strain disebut sebagai regangan, ya. Jadi apa deformasi atau strain atau disebut sebagai regangan, gitu kan? Ini diakibatkan oleh adanya gaya, ya. Dalam ini gaya dinyatakan dalam stres, gitu ya. Nanti kita lihat apa bedanya antara gaya dengan stres, ya, seperti itu. Kalau misalnya gaya yang bekerja pada benda tersebut seperti ini, ya dari semua arah dengan apa dengan nilai stres yang sama seperti itu, begitu ya, maka disebut sebagai confining stress seperti itu. Kira-kira yang seperti ini tekanan apa ya atau stres apa yang apa, mirip seperti itu? Kira-kira berdasarkan ini apa kira-kira nih yang apa benda ditekan dengan gaya yang sama dari segala arah. Tekanan hidrostatik ya. Jadi kalau misalnya kita apa masukkan benda ke dalam apa air begitu seperti itu ya atau fluida secara umum begitu ya, maka apa benda tersebut akan mendapatkan dorongan dari segala arah seperti itu. Oke ya, jadi ini confining stress menyebabkan volume menjadi berubah seperti itu ya. Nah, ada juga kalau misalnya gayanya ke arah sini dan ke arah sini ya, perhatikan sekarang gambar yang ini ya, maka stres yang bekerja disebut sebagai tensional stress ya atau stres tensional seperti itu atau tegangan tensional ya tension ya tarikan seperti itu oke ya jadi sebutnya gaya sebagai tensional stress. Nah kebalikannya kalau misalnya gayanya ke arah ke dalam seperti ini begitu kan misalnya bendanya awalnya di bawah sini begitu tiba-tiba ya kita lihat misalnya bendanya di sini ya, misalnya awalnya seperti ini gitu ya. Itu tapi karena ada tekanan dari gaya yang di sebelah kiri kanan tiba-tiba apa bisa saja begitu ya ini lebih panjang ke arah sini seperti itu. Ya, dari ke arah tinggi menjadi lebih 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 besar seperti itu. Oke ya. Nah, ini ada juga selain tensional stress, kompresional stress. Jadi kalau tension itu tarikan, gitu kan. Kalau kompresi itu adalah tekanan, begitu ya, seperti itu. Kalau confining stress itu adalah tekanan, tetapi dari segala arah, begitu ya, seperti itu. Ada juga yang disebut sebagai shear stress atau tegangan shear, ya, seperti itu. Nah, kalau tegangan shear, dia yang berubah apa yang di sini nih? Kalau yang tadi kan jadi lebih panjang ya, dimensi panjang, dimensi volume gitu. Kalau yang shear stress ini apa nih yang berubah nih? Ada yang bisa dengan jeli nggak melihat ini? Sebenarnya apa yang berubah nih?
sudutnya Pak. Sudut good ya, ini ada sudutnya berubah seperti itu ya. Jadi awalnya kan di sini nih ya, awalnya di sini seperti itu. Kemudian kita gayanya bukan seperti ini. Good ya, sudut ya. Nah, ini, tapi kita dorong di atasnya gitu ya. Kita dorong di atasnya seperti itu, maka dia sudutnya jadi berubah ya. Jadi dia merubah geometri seperti itu ya. Jadi geometrinya berubah seperti itu. Oke, good seperti itu. Nah, ini adalah strain ya, atau deformasi atau perubahan bentuk begitu kan, atau regangan ya, eh, dengan penyebabnya ya, dengan penyebab adanya perubahan bentuk tadi yaitu stres ya. Jadi stres dan strain itu saling misalnya karena ada stres gitu ya, maka terjadi strain seperti itu. Atau kita kita ada gaya gitu ya, maka terjadi deformasi gitu ya, seperti itu. Oke, di sini ada tegangan, di sini ada regangan seperti itu ya. Jadi tegangan dan regangan itu saling saling satu sama lain saling mempengaruhi seperti itu. Oke, nah setelah kita tahu ini, sekarang ada yang khusus begitu ya dari istilah stres ini, ada yang khusus yang disebut sebagai deformasi elastik begitu kan. Ya, jadi kalau yang di atas ini deformasi secara umum ya. Kalau misalnya eh, di geologi gitu ya, deformasi itu sebagai contoh kita bisa melihat suatu bentuk lipatan gitu kan. Atau ada zona subduksi atau ada sesar seperti itu begitu kan. Ya, itu merupakan bentuk deformasi ya. Jadi perubahan bentuk dari suatu lapisan bumi ya, karena ada gaya yang mendorong atau yang menyebabkan benda tersebut jadi apa namanya? Jadi berubah seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya ya, misalnya eh, awalnya bendanya seperti ini begitu ya, seperti itu. Kemudian ada gaya tektonik misalnya, ada gaya tektonik seperti ini gitu kan. Nah, bisa saja benda itu atau lapisan bumi ini merespon menjadi suatu pola seperti ini gitu kan, ya. Atau dia bisa terjadi sesar di sini gitu kan ya, sehingga ada perubahan ke arah hanging wall dan footwallnya gitu kan, seperti itu ya. Bisa dipahami ya gambar ini. Ya, jadi bisa juga terjadi perlipatan, misalnya jadi apa? Jadi ngelipat nih gitu kan, perlapisan buminya seperti itu. Seperti yang sudah mungkin kita peroleh di eh, kuliah kuliah geologi gitu ya, seperti itu. Nah, deformasi yang seperti ini gitu ya, yang seperti kita lihat di alam gitu ya, itu merupakan deformasi yang permanen gitu kan, ya. Jadi deformasi yang yang bisa dikatakanlah tetap ya atau permanen seperti itu. Kalau mau berubah dia perlu ribuan atau ratusan tahun begitu ya, seperti itu. Nah, tetapi ada jenis deformasi atau perubahan bentuk yang disebut sebagai deformasi elastik. Apa itu deformasi elastik? Jadi seperti di satu tulisan di sini, deformasi elastik adalah bentuk benda itu kembali ke bentuk semula jika gaya penyebabnya dihilangkan seperti itu. Ya, itu disebut sebagai deformasi elastik atau perubahan bentuk yang sifatnya elastik. Ya, lagi-lagi mungkin perlu kita contohkan di sini. Misalnya bendanya awalnya seperti ini gitu ya. Seperti ini, kemudian ada gaya yang menyebabkannya seperti itu. Ya. Karena ada gaya maka si benda itu akan merespon ya, dia menjadi lebih pendek misalnya kan ya, menjadi lebih pendek secara dimensinya. Oke, misal tadi ini adalah panjangnya L0 atau L awal begitu ya. Setelah terjadi deformasi dia panjangnya menjadi L seperti itu atau L1 lah gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ada perubahan kan? Perubahan panjang sebesar berapa nih perubahan panjangnya? Delta L sama dengan L1 min L0 ya. Tentu tentunya negatif di sini ya. Delta L-nya jadinya eh, apa negatif ya karena dia lebih
Yang tadinya sebesar ini bendanya, tapi kemudian jadi mengecil seperti ini, begitu ya, maka ada perubahan panjang. Seperti itu. Nah, kalau benda ini ya, kalau benda ini disebut sebagai benda elastik, begitu ya. Coba ada yang bisa melanjutkan? Jika benda ini elastik, apa yang akan terjadi? Kita sebut ini sebagai F, ini sebagai F, ya, ini sebagai F, sebagai F, seperti itu. Nah, kalau F-nya dihilangkan, gitu kan, kalau kita misalnya menghilangkan F, gitu ya, jadi tidak ada, maka benda ini akan kembali ke bentuk semula, seperti itu ya, akan kembali ke bentuk awalnya, jadi ke atas seperti ini lagi, seperti itu, gitu ya, akan kembali seperti ini lagi. Nah, yang seperti ini ya, perubahan bentuk atau deformasi yang seperti ini disebut sebagai deformasi elastik ya, atau deformasi yang temporer seperti itu ya. Ketika gayanya bekerja, dia akan menyebabkan deformasi pada benda, tapi ketika gayanya dihilangkan, maka bendanya akan kembali lagi seperti semula seperti itu ya. Sementara yang tadi saya jelaskan di awal, deformasi permanen seperti ada pola perlipatan, sesar gitu kan, dan pola-pola geologi lainnya itu disebut sebagai deformasi permanen. Oke. Nah, kenapa ini penting disampaikan di sini? Karena karena gelombang, sorry ya. Karena gelombang itu merupakan fenomena deformasi yang elastik seperti itu. Nah, kita sudah melihat misalnya eh, tali lah seperti itu ya. Jadi gelombang tali itu akibat ada deformasi dari si bentuk atau segmen dari talinya itu seperti itu gitu ya. Dia jadi mengayun atau berubah sudutnya seperti itu ya. Sehingga dia akan menyebabkan fenomena gelombang ya. Jadi bicara gelombang maka kita juga bicara deformasi ya. Tapi deformasi yang elastik begitu kan, bukan deformasi yang permanen. Bisa dipahami ya seperti itu. Nah, makanya istilah-istilah atau apa namanya konsep-konsep seperti ini betul-betul harus dipahami di awal ya, sebelum nanti kita akan ribet, akan banyak hal terkait dengan rumus dan segala macam seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke rumus dan segala macamnya, minimal konsep-konsep seperti ini harus dipahami dulu seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ya, mungkin kalau belajar tentang deformasi atau elastisitas begitu ya, pasti sudah mengenal eksperimen ini ya. Sudah kan? Bukan pertama kali kan melihat ini kan? Iya, Pak. Udah ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita ada ini disebut sebagai hukum apa ini? F sama dengan KX, hukum Hooke begitu ya. Jadi hukum Hooke kemudian yang mengkaitkan antara stres atau tegangan dan strain atau regangan gitu ya. Atau strain itu ya deformasi lah katakan seperti itu ya. Nah, di sini F sama dengan KX, di mana F adalah gaya, gitu kan. Ya, ini kalau contohnya dalam situ di pegas ini, ya gaya yang bekerja akibat adanya massa ini ya, jadi gaya gravitasi seperti itu. Sementara K adalah konstanta elastiknya, gitu kan, ya, karena masing-masing benda itu punya sifat elastis yang berbeda-beda kan, tentu antara kayu dengan metal gitu kan, beda kan. Metal pun macam-macam kan, besi dengan baja, dengan aluminium begitu kan, tentu akan berbeda-beda sifat elastiknya kan, tidak tidak sama semuanya ya seperti itu. Oke, nah jadi bergantung pada sifat bahan dan dimensinya. Nah, hal yang sama pun akan kita pelajari di ilmu geofisika ya, di ilmu kebumian seperti itu. Jadi hukumnya sama gitu ya, seperti itu hukum Hooke, tapi tentu objek yang kita pelajari itu bukan lagi pegas ya, bukan lagi pegas seperti ini, atau bukan lagi tali, tetapi kita akan mempelajari batuan begitu ya. Nah, dalam konteks ini maka batuan begitu kan juga punya sifat elastisitas gitu kan. Ya, jadi batuan begitu dan sifat elastisnya bervariasi ya, dari satu jenis batuan ke batuan lain begitu kan, dia punya sifat elastisitas yang berbeda-beda.
Sama dengan tadi bahan-bahan pegas tadi kan, bahannya terbuat dari karet, dari baja pun dari besi, dari apa, dari aluminium begitu kan, ya, dari kuningan seperti itu, pasti dia punya sifat elastik yang berbeda-beda seperti itu, ya. Nah, kita yang akan kita pelajari tentu ke depannya itu adalah batuan seperti itu. Tapi untuk mempermudah sekali lagi ya, jadi untuk mempermudah formulasi, kita biasanya berawal dari konsep apa, benda yang simple seperti itu, ya. Baru aplikasinya, ya, untuk keperluan di geofisika ya tentu aplikasinya adalah bendanya benda batuan tadi seperti itu. Nah, konsep hukum Hooke ini gitu kan ya, hukum Hooke ini yang menghubungkan antara ya ya dengan itu adalah perubahan panjangnya di sini ya. Jadi awalnya misalnya titik nol di sini dikasih gaya, jadi dia berpindah ke apa, ke bawah ini, maka ada perubahan apa, perubahan panjang ya ke sebesar x ini. Kalau masanya ditambah 2 kali lipat, maka apa, si pernya juga semakin panjang seperti itu sebesar 2x seperti itu. Nah, sekarang gaya dan perubahan panjang bisa ditransformasikan ke dalam bentuk stres dan strain ya. Jadi gaya menjadi stres, kemudian X ya menjadi strain. Oke. Nah, tadi K gitu kan, tadi yang disebut K ya sebagai konstanta elastik, di sini juga sama sebut sebagai konstanta elastik begitu ya, nanti yang dikenal dengan modulus Young dan segala macam lah gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini hukum-hukum sama dengan Kx, kemudian apa namanya, bisa dituliskan dalam bentuk stres, tau, dan epsilon seperti itu. Oke. Nah, saya ingin tahu kalau gaya satuannya apa nih? Kalau gaya satuannya Newton ya, seperti itu. Kalau X itu satuannya satuan panjang misalnya meter ya dan sebagainya seperti itu. Ya, nanti ya persamaannya dengan rumus di bawah ini, maka strain atau regangan dia tidak punya satuan ya yang dikenal dengan, atau bahasa Inggrisnya unitless gitu ya. Jadi tidak ada satuan untuk apa, untuk strain itu. Nah, kalau strain tidak ada satuan, maka tau ya yang disebut sebagai stres harus sama dengan modulus elastiknya. Seperti itu satuannya ya. Oke, satuannya apa? Ya Newton per meter square gitu ya. Seperti itu. Baik ya, nanti kita apa? Jadi sama dengan satuan tekanan kalau begitu ya. Atau disebut sebagai Pascal ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita apa, mempelajari pegangan begitu kan ya, kembali lagi kita akan kita selalu berawal dari konsep yang paling simpel ya. Apa itu yang paling simpel ya? Yang paling simpel adalah bayangkan misalnya kan, bayangkan ada satu benda seperti ini ya. Oke, kalau paling mudahnya apa ya menggambarkan ini, karet lah gitu ya. Coba bayangkan ya, kalian punya karet seperti itu, kemudian di dua titik yang berbeda dikasih tanda gitu kan, dikasih titik seperti itu. Nah, misalnya ada dua titik di sini ya. Ini adalah tanda atau dikasih pita gitu ya. Dikasih pita. Kemudian kita kita kasih koordinat di sini. Misalnya di titik pertama atau di pita pertama ini sama dengan apa? Posisinya di X seperti itu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini tentang ininya, karena ini memerlukan apa? Memerlukan imajinasi seperti itu. Bayangkan kita punya apa? Punya punya seperti itu ya, atau dari apapun lah bahannya seperti itu, kemudian kita kasih tanda di dua titik yang berbeda. Bisa dipahami nggak, bisa secara ini, kebayang nggak? Iya, Pak, bisa deh. Bisa ya, oke. Atau misalnya pakai 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 tinta gitu kan. Nah, kita masukkan ke dalam koordinat, maka ini adalah disebut sebagai posisinya X seperti itu. Nah, titik yang satunya lagi gitu, dia berjarak delta X ya. Maka tentunya saja posisi yang titik ini adalah X plus delta X.
Sebagai contoh misalnya ya, kalau ini yang apa, ini misalnya posisinya, kalau dengan angka mungkin akan lebih mudah ya. Misalnya X-nya sama dengan 5 gitu ya. X-nya sama dengan 5, delta X-nya misalnya 0,1 begitu. Ya, maka di sini nilainya 5,1 seperti itu. Ya, nah, tapi sekarang lebih supaya lebih general ya, supaya lebih umum, maka kita tidak memasukkan angka, tapi memasukkan X, X plus delta X, dan delta X seperti itu ya, supaya lebih general pembahasannya. Nah, sekarang bayangkan benda ini kita tarik, ya. Tali ini kita tarik ke kiri dan ke kanan lah misalnya kan. Kita tarik baik ke sini maupun ke sini. Apa yang terjadi dengan dua titik ini? Mengalami pemanjangan Pak. Apa? Titiknya juga kan akan berubah kan? Ya kan akan berpindah Ya, kan? Pak. Seperti good ya. Nah, sebagai contoh misalnya yang untuk titik ini dulu ya. Yang untuk titik ini dia pindahnya ke sini ya. Jadi yang untuk titik ini dia berpindahnya ke arah sini. Pluk gitu kan ya. Jadi di sini nih posisinya gitu ya. Di sini ya. Misalnya perpindahannya sebesar UX gitu ya. Jadi dari sini kan kebayangnya dari sini pindah ke sini ya. Ini perpindahnya sebesar UX begitu ya. Jadi ya dia ada di X plus UE kan sekarang itu. Sebagai contoh misalnya tadi ya, tadi saya udah hapus. Misalnya tadi di sini 5 gitu kan. Di sini 5, misalnya UX-nya min 0,2 gitu kan. Sekarang di posisi di mana nih? X plus delta X plus UX-nya. 5 min 0,2. Jadi 4,8 gitu ya. Seperti itu posisinya. Jadi dia berubah kalau ke ini negatif misalnya kan ya. Jadi kita kasih negatif 0,2 seperti itu. Oke. Nah, dengan cara yang sama gitu ya, titik yang satunya lagi juga dia apa ini besar UX ya. Nah, titik yang satunya lagi dia berpindah seperti itu ke titik yang lainnya ya. Jadi dari yang awalnya X plus delta X ya, dia ada perpindahan sebesar UX plus delta X seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kenapa di sini UX itu kan? Kenapa di sini argumen U adalah X, sementara yang di sini adalah UX plus delta X seperti itu ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, kenapa ini UX ya? Kenapa yang ini UX? Karena titik ini adanya berapa? Posisinya ada di X seperti itu. Sementara titik ini adanya di X plus delta X gitu ya. Jadi di sini UX, di sini UX plus delta X ya. Sesimpel itu penjelasannya. Oke, ya, saya tar dulu ya, saya harus nggak sambil saya ikut online ya. Oke, ya, oke ya, kita lanjutkan ya. Bisa dipahami ya sejauh ini ya paparannya seperti itu. Nah, sekarang kita ingin memformulasikan nih kondisi ini, kita akan membuat formulasinya. Sama kan seperti apa namanya? Seperti yang kita belajar gelombang tali kan sama kan? Kita bikin dulu skema talinya, kemudian kita kita buat apa perubahan dari tali tersebut begitu kan? Kemudian kita pelajari.
Ya, di sini juga seperti itu. Dan itu tipikal ya, dia apa di kalau kita belajar sains, belajar teknik begitu ya, ya kita selalu berawal dari konsep yang seperti itu. Ya, jadi ada fenomena alam gitu ya, seperti itu. Kemudian kita ingin mempelajari bagaimana fenomena alam itu bekerja seperti itu ya. Mulai dari hal yang simpel seperti itu. Oke. Nah, tentu ini apa namanya eh, perubahan panjangnya disebut sebagai UX plus delta X seperti itu. Oke. U sebagai fungsi X plus delta X ya. Kalau ini UX karena posisi awalnya di X seperti itu. Nah, sekarang apa itu apa definisi dari apa strain atau regangan? Masih ingat ya? Regangan adalah perubahan panjang ya dibagi dengan panjang awal seperti itu. Coba kalau saya tanya ya, berapa panjang awal dari dua titik ini yang pertamanya? Ini kita kasus ini kondisi awal ya. Ini kondisi awal, ini apa kondisi kemudian. Oke. Nah, nah, yang apa namanya? Yang yang apa panjang pertama ini kan delta E kan tentunya ya. Kalau panjang yang kedua berapa nih? Dari sini ke sini. Berapa panjang ini? Coba perhatikan. Coba. Berapa panjang dari titik ini ke titik ini? Ya. Jadi kalau ini kan panjang awalnya itu adalah delta E kan. Nah, perubahan panjang kalau misalnya kita sebut sebagai ini adalah L0, ini L1, maka perubahan panjang adalah L1 min L0. Nah, sekarang berapa L1-nya nih? Berapa L1-nya? Ada yang ini nggak? Apa? Maka L1-nya itu adalah ini ya, ini dikurangi dengan ini. Seperti itu. Jadi L1 itu lain adalah UX plus delta X ditambah dengan UX ditambah dengan delta X kan seperti itu dibagi dengan delta X ya seperti itu. Kebayang nggak di sini kenapa seperti itu? Karena apa panjangnya ya di sini kan seperti itu. Nah, tetapi dia harus dikurangi dengan L0. L-nya berapa? Delta X di sini kan. Oke. Ya, Pak. Ya, di sini ada delta X dikurangi seperti itu. Jadi totalnya akan menjadi UX delta X dikurangi UX min delta X seperti itu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya jadi seperti inilah ya. Ya kalau kita tuliskan akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk delta X-nya yang sangat kecil, jadi bayangkan delta X kecil itu artinya apa? Artinya dua titik ini saling berdekatan. Ya, jadi delta X-nya kecil, antaranya titiknya saling berdekatan ya. Maka epsilon sama dengan do U do X gitu ya. Jadi sama dengan do U do X atau dari turunan ya, turunan parsial U terhadap X. Seperti itu. Hmm. Oke. Nah, ini kalau misalnya apa?
epsilonnya adalah dou dou x ya. Nah, di sini saya tidak tidak apa tidak menurunkan ini ya dari mana munculnya. Coba nanti bisa dicari begitu ya. Kok kenapa bisa muncul seperti ini ya? Lagi-lagi saya memberikan tantangan begitu ya untuk Anda semua daripada misalnya melihat saya menurunkan semua hal begitu kan seperti itu mendingan coba dicari sendiri begitu supaya ada proses belajarnya seperti itu. Nah, sekarang gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih, ini adalah definisi dari strain ya. Jadi strain itu adalah epsilon yaitu dou dou x seperti itu ya, seperti itu. Paham ya? Ini adalah strain. Nah, sekarang kita lihat ya. Bayangkan misalnya kita punya benda seperti ini. Untuk lebih mudahnya apa ya? Mungkin kalau kita punya sampel batuan gitu ya. Batuan kan kalau di coring misalkan bentuk silinder seperti ini ya. Bentuk silinder seperti ini gitu. Seperti itu gitu ya. Kemudian eh, kalau misalnya ini di apa? Kita tekan, ini kita tekan, maka partikel-partikel yang ada di bawahnya juga dia akan akan saling merapat gitu kan seperti itu ya. Misalnya kita lihat eh, yang awalnya misalnya di sini dan di sini begitu ya. Tiba-tiba kita kasih Kita kasih gaya gitu. Gaya kita kasih warna biru seperti itu. Tiba-tiba titik tadi menjadi lebih dekat seperti itu ya. Menjadi lebih dekat. Jadi awalnya itu di sini ya L0-nya tadi tiba-tiba sekarang menjadi di sini L1-nya seperti itu. Kebayang ya? Nah, gambar ini kita buat skemanya seperti ini gitu loh, ya. Gambar ini kita buat skemanya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang bayangkan seperti tadi ya, cuma sekarang gambarnya seperti jadi ini adalah posisi X ya, ini posisi X plus delta X. Artinya apa? Artinya ini sebesar delta X ya. Nah, delta X ini dia dipengaruhi oleh suatu stres dari posisi ini adalah tau X. Kenapa tau X? Karena bekerja pada posisi X lagi-lagi ya. Nah, di sini gak ada gaya yang bekerja ke arah kiri yang disebut sebagai tau delta X. Kenapa X delta X? Karena posisinya X delta X. Seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang masukkan rumus persamaan gerak Newton seperti itu. Kita tahu semua ya, rumus Newton adalah sigma F atau total gaya sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, di mana M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Ya, nah ini massa ya, massa sekali lagi karena kita berapa? Karena massa itu adalah perkalian antara rho dengan volume, tapi sekarang kita sedang melihat benda yang satu dimensi, jadi dia tidak punya dimensi penampang seperti itu. Jadi disebut saja sebagai delta X dikalikan dengan rho seperti itu. Ya, jadi ini adalah M ya, ini M. Sementara percepatan kita tahu ada percepatan turunan kedua temporal ya dari U di sini seperti itu ya. Oke, jadi ini delta X dikalikan dengan rho dikalikan dengan percepatan ya. Ini adalah percepatan seperti itu. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya eh, tadi kan ini tadi kan yang yang do kuadrat U do T kuadrat gitu kan yang epsilon tadi bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Oke. Jadi dari mana ini? Ini dari adalah gaya-gaya yang bekerja tadi ya. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja di sebelumnya seperti itu. Oke, ya. Jadi ada gaya yang ke arah sini ya. Ini nih. Ini gaya yang ke arah sini. Ini gaya yang ke arah sini seperti itu. Jadi
apa namanya rumusnya seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya apa? Kalau kita delta x-nya kita buat kecil gitu kan ya. Jadi delta x-nya kita buat kecil apa nih? Lagi-lagi artinya bahwa titiknya saling saling dekat gitu loh ya, saling dekat. Artinya mendekati nol ya. Maka kita menggunakan konsep konsep limit ya. Jadi kalau delta x-nya menuju nol atau saling berdekatan titiknya, maka kita menggunakan konsep limit seperti itu. Nah, kalau konsep limit ya itu adalah nanti larinya ke bentuk turunan seperti itu. Ya, bentuk turunan dari stres terhadap ruang ya. Jadi do tau do x begitu sama dengan rho do kuadrat u do t kuadrat ya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin mungkin dari bahasan ini tidak seluruhnya di apa di kalau tidak ter apa tertangkap secepat begitu ya di kuliah ini, nanti silakan baca lagi ya, baca sambil nanti ini dibaca lagi eh, artikel tentang gelombang yang dipunyai seperti itu. Nah, dari persamaan ini, begitu ya, dari persamaan ini, perhatikan ya, dari persamaan ini, yaitu tidak lain persamaan Newton, begitu kan, ya, maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Coba saya sekarang ingin tahu dari mana ini munculnya nih? Kok bisa jadi seperti ini? Dari sini ke sini kok bagaimana nih? Coba lihat di atasnya di paragraf ini, ya. Di paragraf ini menyatakan bahwa hubungan antara tadi ya di awal kita nyebutkan bahwa tau sama dengan modulus Young dikalikan dengan strand. Dan di slide sebelumnya kita juga sudah menurunkan bahwa eh, epsilon itu adalah do u do x. Jadi ini adalah e do u do x seperti itu. Nah, kalau ini kita masukkan tau ini ya, kalau tau ini kita ganti dengan di atas, jadi ini kan akan menjadi do x dari e dikalikan dengan epsilon kan seperti itu. Nah, sementara e-nya epsilonnya itu adalah ini misalnya tetap begitu ya. Epsilon di lain adalah do U, do X seperti itu. E-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi do, do X dari do U, do X seperti itu ya. Turunan diturunkan lagi. Jadi turunan kedua kan seperti itu. Makanya do kuadrat U, do X kuadrat seperti itu. Nah, ada yang di sini ya. Seperti itu. Nah, epsilonnya ya atau e-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadinya dia ada di bawah seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana menurunkan persamaan ini, gitu kan? Oke. Nah, kalau kita lihat ini persamaan apa nih? Ya, ini ya kita ingat di kuliah sebelumnya ini adalah persamaan yang menghubungkan turunan kedua spasial do kuadrat u do x kuadrat dengan turunan kedua secara temporal seperti itu ya, do kuadrat u do t kuadrat ya, dan ini itu tidak lain adalah persamaan gelombang seperti itu ya, seperti itu. Mhm. Ya, jadi ini adalah persamaan gelombang sama gitu. Masih ingat persamaan gelombang berarti kalau begitu di tengahnya apa nih ya, tidak lain dia adalah 1/c kuadrat gitu ya, kita lihat di situ ya. Jadi di sini C-nya adalah eh, akar E dibagi dengan rho. Bedanya apa dengan sebelumnya? Yang sebelumnya masih ingat nggak C-nya apa nih rumusnya? Yang waktu di gelombang tali. C sama dengan akar dari tau dibagi dengan rho kan? Seperti itu. Bedanya adalah kalau di gelombang tali ini ada tau. Tau ini apa? Tegangan tali seperti itu. Sementara E di sini apa? E di lain adalah modulus elastisitas seperti itu. Oke ya? Oke, jadi tapi ada kesamaannya ya bahwa ini adalah dibagi dengan rho dua-duanya seperti itu. Nah, ya. Jadi di sini C ya. C itu sama dengan akar dari E dibagi dengan rho di mana E itu adalah modulus elastisitas ya.
Atau mungkin kalau yang pernah mendengar modulus Young itu modulus Young ya. Modulus elastisitas seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh kita lihat ya. Kita lihat beberapa material seperti ini. Ada aluminium alloy ya, ada brass, ada copper, ada lead, ada steel, ada glass ya, granit, limestone ya. Seperti itu. Perfect ini adalah bahan-bahan kaca ya, seperti itu. Nah, berdasarkan data begitu ya, berdasarkan data maka aluminium alloy itu harga raw-nya itu 2.700 kilogram per meter kubik ya. Sementara apa modulus Young-nya dalam satuan gigapascal gitu itu adalah 70. Maka kita dapat kita punya raw 2.700, kita punya apa modulus Young 70 seperti itu. Maka kita bisa menghitung kecepatannya kan yaitu C sama dengan E dibagi dengan rho seperti itu. Hmm. Coba kalau misalnya kita hitung ya berarti berapa tuh? C sama dengan akar dari E-nya adalah 70. Giga itu berapa pangkat berapa itu? 10 pangkat berapa giga itu? 1 giga 10 pangkat. Coba cari 1 giga 10 pangkat berapa? Pakai pakai HP supaya nggak ngantuk sambil ada kegiatan. 9, Pak. 9. Good ya. Oke, jadi hilang ini. Ya, jadi kalau gitu kita apa? Kita kalikan nih, kalikan 10 pangkat min 9 dibagi dengan rho. Rho-nya 2.700. 2.700 berarti 27 kali 10 pangkat 2 itu seperti itu ya. Coba dihitung berapa nih? Ya, berarti 7 per 2 per 27 dikalikan dengan 10 min 8 ya. Ya, apa kalau kita hitung kita akan dapat angka sekian ya. Kita akan mendapat angka 509. Jadi, kalau ada gelombang elastik begitu kan yang menjalar di medium yang bersifat aluminium alloy begitu seperti itu, maka kecepatan kecepatan rambatnya itu sebesar 5.092 meter per detik seperti itu. Nah, coba sekarang yang misalnya yang terkait dengan apa ya? Terkait dengan geofisika atau kebumian yaitu granit dan limestone ya. Seperti itu. Coba hitung yang granit dan limestone ya. Coba hitung untuk granit dan limestone berapa kecepatannya. Jadi berapa kecepatan gelombang elastik jika dia merambat di dalam batuan granit ya. Untuk yang granit, untuk yang limestone adalah kecepatan gelombang elastik ketika dia merambat di limestone atau batuan gamping, ya seperti itu. Ayo dihitung. Yang ini sama ini ya. Kalau yang sudah tolong angkat tangan ya, yang sudah punya angka angkat tangan. Kalau kayak granit itu 31,3,16 meter per second. Yang mana? Yang granit yang mana? Kurang lebih. Yang granit atau yang apa? Yang granit Tiga ya? satu nol tiga koma enam belas. Pelan-pelan coba. Pelan-pelan. Satu. 3103,16.
Mudah-mudahan betul ya. 03. 3101,16 ya. Sama semuanya segitu harganya? Betul 03 nggak? Bang. 03 ya? Oh, 3103 gitu. Iya Bang. Duh, suaranya nggak ini ya, suaranya kurang kurang jelas. Nah, mungkin ini ya maksudnya. Jadi kalau usahakan gitu ya, ininya jangan jangan langsung ditutup ya, setelah bicara jangan langsung ditutup gitu biar biasanya jadi kepotong suaranya. Yang limestone ada nggak? Sudah keluar belum Wahyu? Nah, nanti kita bisa membandingkan nih kalau ada gelombang elastik Empat begitu ya, sembilan dua dua koma empat delapan Pak. 4922 ya. Iya Pak. 48 Pak. 4922,48 ya. Nah, jadi dari angka ini kita bisa membayangkan begitu ya kalau misalnya ada eh, gelombang elastik, misalnya gelombang seismik lah katakan ya, dia merambat di batuan gamping dan di granit ya, maka dia akan lebih cepat dia merambatnya di limestone seperti atau di batuan gamping seperti itu ya. Seperti itu. Oke, jadi kan kita bisa bisa menghitung begitu kan. Tapi untuk kasus dimensi ya ingat ya, ini untuk kasus satu dimensi ya. Nanti untuk yang kasus di gelombang seismik akan berbeda lagi ya seperti itu. Tapi sekarang untuk simpelnya begitu ya, kita bisa membayangkan berapa besarnya gelombang elastik jika merambat di beberapa medium. Nah, sini juga saya sudah punya kalau misalnya di apa ya di materi lain 3383 begitu kan. Nah, ini kalau komplitnya ini seperti ini. Oh, tadi ini 3120 ya. Sama nggak tadi angkanya nih? Saya dapatnya 3120. Tadi 4920. Yohanes tadi berapa angkanya Yohanes? 4922 Pak. 4922 ya. Ya, mungkin beda beda di beda di satuannya ya. Oke lah dekat-dekat ya. Wahyu tadi berapa Wahyu? 3120 ya? Betul? Atau berapa? Beda kayaknya ya. Tiga Tiga satu satu nol nol tiga. tiga 16 tuh. 316 ya, ya mungkin Oh, apa iya ya? Bang. Hmm. Mungkin ya bisa bisa yang Wahyu yang Johannes yang betul ini mungkin terlalu terlalu dibulatkan atau apa gitu ya seperti itu. Oke ya baik ya jadi kita bisa sekarang bisa melihat begitu ya berapa kecepatan gelombang elastik jika menjalar di medium yang berbeda seperti itu. Karena kita lihatnya mediumnya berbeda kecepatannya juga berbeda seperti itu ya. Dan ini ya dasar yang yang eh, yang menjadi alasan kenapa seorang geofisikalis begitu ya walaupun kita tidak kita hanya mengukur di permukaan begitu kan kita bisa memperkirakan apakah benda itu adalah misalnya ada reservoir gas, reservoir minyak begitu kan atau yang lainnya seperti itu. Dari mana? Dari salah satu itu dari kecepatan gelombang seismiknya ya karena gelombang seismik yang yang di reservoir tentu akan berbeda dengan di batuan-batuan lainnya seperti itu gitu ya sehingga kita bisa lihat begitu kan ya eh, bagaimana kondisi di bawah permukaan walaupun tanpa menyentuhnya secara langsung ya menggunakan teori gelombang seperti itu. Oke ya, nah di sini kita sudah kalau kita summary-kan begitu kan sampai dengan tahap ini kita sudah tahu arti dari strain dan stress begitu kan. Kemudian strain dan stres itu dihubungkan oleh hukum Hooke ya. Tadi itu yang tahu sama dengan E dikalikan dengan strain seperti itu. Nah, kemudian dari ini kita juga sudah menurunkan persamaan gelombangnya ya, yang tadi ini. Yang tadi di sini ya. Kita sudah menurunkan persamaan gelombangnya. Dari persamaan gelombang, kita sudah bisa mengidentifikasi kecepatan rambatnya, gitu kan? Jadi kecepatan rambat itu yang rumusnya adalah akar E dibagi dengan rho, dia akan bervariasi dari satu benda ke benda lainnya, seperti itu. Atau dari satu batuan ke batuan lainnya. Oke ya?
kalau kita rangkum bahasan sampai tadi itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang ya ini kalau mau apa? Kalau mau dijelaskan ya lebih detail seperti ini ya. Ntar saya harus hapus dulu ini karena ini saya hapus dulu ya. Ini di gambar lain apa di saya hapus-hapus dulu ya sebentar ya supaya bersih dulu gitu ya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi fenomena apa persamaan benda apa gaya elastik seperti ini persamaannya seperti ini gitu kan ya. Jadi ini adalah persamaan apa? Persamaan gelombang untuk yang kasus seperti ini, seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah tahu suatu persamaan, tentu next step-nya adalah kita ingin tahu apa sih solusinya, gitu kan? Ya, kalau ini persamaan gelombang, begitu kan? Maka kita ingin tahu solusinya, gitu ya. Ini apa? Solusinya berapa? Gitu. Atau solusinya apa, begitu kan ya? Atau fungsi seperti apa yang memenuhi persamaan gelombang tersebut? Ini tipikal sama ya, seperti kita waktu membahas gelombang tali pun seperti itu. Oke. Nah, walaupun persamaan gelombang itu ini dinyatakan dalam bentuk U gitu ya, U itu kan adalah besar kecilnya apa simpangan dari posisi setimbangnya seperti itu, tetapi pada kenyataannya persamaan ini bisa juga dinyatakan dalam epsilon gitu ya. Coba di sini U, di sini U gitu ya, di sini epsilon maka di sini pun epsilon. Bisa juga di sini tau maka di sini pun tau gitu kan. Atau ingat ya ini adalah strain ya. Ini adalah stres seperti itu. Ini adalah regangan, ini adalah tegangan seperti itu. Kalau ini U adalah displacement disebutnya ya atau pergeseran lah katakan seperti itu ya atau pergeseran. Nah, sekarang kita masuk ke masalah nilai awal ya yang disebut sebagai Cauchy problem ya. Eh, Oke. Cauchy problem pernah dengar nggak atau baru dengar pertama kali ini nih tentang istilah Cauchy problem atau masalah Cauchy? Kayaknya baru pertama mungkin ya tentang ini. Walaupun harusnya ini di Kenapa? pertama Wah ya? Iya Udah. Pak, baru pertama Belum Pak. Oh pernah pertama dengar. ya. Ya. Oke ya. Jadi ini masalah nilai awal Cauchy atau dikenal dengan Cauchy problem seperti itu. Nah, ini apa nih permasalahannya ya? Jadi permasalahan pertama adalah kita punya bentuk persamaan gelombang seperti yang sudah kita turunkan barusan ya. Kita ingin tahu solusinya ya. Nah, seperti waktu di gelombang tali begitu ya, waktu seperti gelombang tali bahwa solusi dari persamaan gelombang ini adalah suatu fungsi apapun yang argumennya x min ct atau argumennya x plus ct ya, baik min atau plus begitu selama dia ada x dan ct-nya seperti itu, maka dia pasti persamaan gelombang itu. Bahkan penjumlahannya pun disebut sebagai solusi yang dikenal dengan apa namanya superposisi kan ya, prinsip superposisi di pembahasan gelombang tali seperti itu. Nah, apa itu Cauchy problem sekarang? Cauchy problem itu adalah memasukkan syarat awal, ya. Syarat awal disebutnya juga syarat awal kan. Jadi kondisi gelombang pada saat time-nya 0 atau T-nya sama dengan 0 atau T-nya zero seperti itu gitu ya. Nah, misalnya kita tahu bahwa pada saat awal U-nya si solusi tadi adalah UX seperti itu. Ya.
Ya, karena dia UX berarti kan dia berubah terhadap X ya. Jadi suatu fungsi misal ini X, ini U gitu ya. Misalnya seperti inilah gitu. Ini adalah UX seperti itu. Ya, itu syarat awal yang pertama seperti itu. Nah, kemudian ya perhatikan ini ada dua syarat awal. Ini syarat awal yang pertama ya. Jadi pada kondisi T tertentu gitu kan, maka UX tadi memenuhi suatu fungsi tertentu. Nah, syarat kedua ini terkait dengan turunan U terhadap T ya atau kecepatannya. Jadi kecepatan pada saat T sama dengan nol dia adalah suatu fungsi dari V misalnya kan, dari V ini ya. Jadi ini UX, ini VX seperti itu. Oke. Nah, ini disebut sebagai syarat awal atau dikenal dengan secara keseluruhan begitu Cauchy problem. Jadi ada persamaan gelombang, ada syarat awal. Itu yang disebut sebagai Cauchy problem, ya. Seperti itu. Nah, kalau kalau kita apa? Kalau kita selesaikan gitu persamaan ini, maka kita akan masuk ke persamaan yang selanjutnya, yaitu persamaan ini. Ya, kita kan ingin mencari U nih, kita ingin mencari U, ya, maka kita apa namanya akan kalau kita teruskan begitu, kita gabungkan satu persamaan gelombang, dua persamaan apa persamaan U terhadap T0, yang ketiga persamaan kecepatan pada saat T sama dengan nol. Maka kita akan masuk ke persamaan ini seperti itu. Ya, ini adalah solusi persamaannya. Oke, ya. Jadi setengah dikalikan dengan UX min CT di plus UX plus CT ditambah dengan 1/2C akar kuadrat dari kuadrat integral dari PSDS seperti itu. Ya, ini adalah solusinya. Nah, saya di sini tidak akan saya turunkan ya eh, supaya kalian mencari sendiri seperti itu. Ya, supaya ada eh, curiosity. Loh, kok bisa ya dari persamaan satu, 2, dan 3 keluar persamaan 4 seperti itu. Ya, jadi dari persamaan satu dikombinasikan dengan 2, kombinasikan dengan 3, gitu kan. Ini akan menghasilkan persamaan keempat seperti itu. Ya, dan persamaan keempat itu sudah pernyataan dari UXT gitu kan. Jadi bagaimana U berubah di beberapa apa di semua posisi berubah terhadap waktu seperti itu. Ya, nah ini disebut sebagai D'Alembert formula atau formula D'Alembert gitu kan, seperti itu. Nah, saya sengaja ya mengenalkan istilah-istilah ini begitu kan supaya suatu saat kalian akan belajar lebih advance begitu kan ya dimanapun begitu kan lebih lebih advance lah misalnya di S2 atau misalnya nanti di dunia pekerjaan misalnya kan yang terkait dengan geofisika gitu kan terkait dengan gelombang. Nah, ketika mendengar istilah-istilah ini tidak aneh gitu kan, ada Cauchy problem, ada the D'Alembert formula atau solution gitu kan, ini tidak aneh seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu adalah istilah-istilah ini terkait dengan bentuk-bentuk persamaan matematik begitu atau persamaan fisika seperti itu. Ya, Cauchy problem ini sama ini, sementara formulasi de D'Alembert seperti ini, gitu ya, seperti itu. Oke, ya memang ya belajar gelombang itu ya harus ya apa eh, belajar teori gelombang ya harus lebih detail lah, agak detail seperti ini, begitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya belum ketangkap secara keseluruhan idenya, siapa tahu paling tidak dengan mendengarkan, begitu, suatu saat kalian pernah mendengarkan lagi atau akan mendengarkan lagi, ingat oh dulu pernah diajarin seperti ini, begitu ya. Oke, gitu ya. Nah, lagi-lagi begitu ya. Ya lagi-lagi yang solusi yang menarik itu adalah solusi gelombang harmonik seperti itu. Ini yang sudah kita bahas. Kita memisalkan U-nya itu adalah A sin KX min omega T seperti itu. Oke, ya. Nah, tetapi bentuk A sin KX min omega T begitu ya. Ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini suatu bilangan kompleks gitu ya.
Ada yang masih ingat? E pangkat IX jadi apa? Cos X ya min I sin X gitu ya. Min kalau 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 nggak ada minnya misalnya plus aja ya ini plus di sini kan I sin X seperti itu. Nah, cos X itu disebut sebagai komponen real atau ditulisnya RE gitu kan. Sementara sin X disebut sebagai komponen imajiner. Biasanya ditulisnya im seperti itu imajiner ya. Nah, di sini kita mengambil solusi itu adalah bagian real dari dari bilangan kompleks seperti ini ya. Atau bisa kita tuliskan karena RE adalah cos ya, karena dia realnya ya berarti U0 sama dengan cos KX K dikali dengan CT min X seperti itu ya. Nah, ini kan sama dengan yang sebelumnya kan, dia bahwa U sama dengan A sin KX min omega T kan, seperti ini. Oke, ya. Contohnya gimana ini? Ini kalau kita masukkan ke dalam K-nya, ini ada perkalian K dengan C, gitu kan, K dikali C, T min KX seperti itu. Ingat, K dikali C itu sama dengan omega ya. Jadi ini sama dengan omega T min KX. Lupa kenapa bukan KX min omega T? Nah, kemarin sudah saya ceritakan kalau KX min omega T itu gelombang menjalar ke sebelah kanan, sementara kalau omega T dikurangi KX dia menjalar ke sebelah kiri seperti itu. Jadi tidak masalah begitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga tadi kita tahu bahwa strain begitu ya, itu adalah do U do X. Oke. Coba. Ini kalau kita turunkan gitu ya. Ini kalau kita turunkan ya jadinya seperti ini kan ya. Jadi U0 cos K C T min X begitu ya. Kalau kita turunkan maka persamaannya seperti ini. Kita lihat aja mana yang mengandung X kan, ini mengandung X kan. Dikalikan dengan K jadi minus K, makanya muncul ada minus K di sini. U0 sin omega T min KX seperti itu. Ya, itu adalah pernyataan epsilonnya. Nah, tadi eh, kalau sudah punya epsilon, kalau kita ingin menghitung stres kan bisa juga. Stres adalah modulus Young dikalikan dengan epsilon. Epsilonnya kita sudah tahu yaitu ini, gitu kan? Ya, ini epsilonnya nih. Ya, ini epsilonnya. Ya, berarti tinggal E dikalikan dengan itu semua kan. Di sini ada minusnya. E dikalikan dengan KU0 sin omega T min KX. Ya, seperti itu. Oke, nah, gelombang elastik menjalar dalam suatu medium baja ya dengan frekuensi F1 kHz. Oke, periodenya kalau apa? Kalau 1 kHz begitu kan? Kalau kita ganti ke periode, ingat periode itu adalah 1/F ya, 1/1 kHz. 1 kHz itu tidak lain adalah 1/1000 Hz, gitu kan? Seperti ini. Oke, 1 per Hz itu adalah second ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti di sini. Nah, kemudian dengan menggunakan data tabel, maka bilangan gelombangnya itu adalah KVF ya dibagi dengan C. Nah, kenapa dari mana kok muncul angka? Oke, duanya kan sudah ada nih, 2V-nya angka, F-nya juga 1000 Hz kan. Nah, C-nya dari mana? C-nya kita lihat nih, ini benarnya apa? Baja gitu kan. Ini mediumnya baja. Berapa kecepatan di baja? Kita lihat ke belakang di sini. Kita lihat ke belakang yang tadi saya sampaikan di sini. Nah, baja berapa nih? Baja yang mana? Yang disebut dengan baja atau material baja itu yang mana? Aluminium alloy, brass, copper, lead, steel, glass, Steel, granat. Pak. Apa? Steel. Pak. Steel ya?
Iya, Pak. Good. Ya, still. Jadi dia 5189 ya. Good ya. Jadi kita masukkan tuh 5189 angkanya di sini. Ya, jadi C-nya itu sama dengan 5189 ya. Dimasukkan ke dalam persamaan ini gitu kan. Maka akan keluar angka 1,21 ya kalau tidak percaya, kalau udah pasti percaya ya, tapi untuk supaya tidak penasaran 2 dikali V, F-nya itu adalah 1000 Hz gitu kan. 1000 Hz, ininya 5185. V itu berapa nilainya? V itu nilai V berapa? 3,1. 3,14 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 518. Betul nggak? Angkanya 1,21 coba dihitung. Harusnya sih betul ya. Coba dihitung. Supaya untuk memastikan aja bahwa ini adalah betul seperti ini. Persis sama nilainya 1,21 atau ada yang berbeda? Iya, Pak. satu Hmm, koma dua sama. satu Pak. Sama ya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya ditanyakan gitu kan berapa panjang gelombang atau K gitu ya. Oke, kalau berapa panjang gelombang eh, untuk gelombang elastik yang menjalar di medium baja gitu, dengan frekuensi 1 kHz ya, maka kita bisa melihat ya. Nah, dari mana awalnya kan di sini disebutkan bahwa A sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya sendiri gitu kan itu sama dengan eh, kecepatan dibagi dengan F ya. Jadi kita bisa bisa kita ini kan di belum ya. Ya, kita bisa ini kan nih 2pi F-nya kita naik ke atas 2pi F C seperti itu. Oke ya, clear kalau gitu. Kita hapus supaya bersih lagi. Nah, kalau misalnya ditanya berapa panjang gelombangnya, gitu kan? Berapa panjang gelombangnya ya? Kita tadi hubungan antara lambda, C dan F. Lambda tidak lain adalah C dibagikan dengan F. C-nya sudah ada 1,21, F-nya juga sudah ada 1 kHz, gitu kan? Maka kita bisa menghitung 5,2 seperti itu, gitu ya. Betul nggak? Coba dicek ya. Ini kan meter per detik, ini per detik, ya. Harusnya seperti itu. Oke, dicek lagi ya sambil ini angka-angkanya. Karena saya juga bisa salah gitu ya kalau misalnya masuk angka saya bisa salah juga. Makanya harus harus ikut menghitung, ikut mengecek ya seperti itu. Nah, sekarang eh, kita udah tahu nih, lambdanya sudah ada, K-nya sudah ada, frekuensinya sudah ada. Kalau misalnya jika amplitudo gelombang itu A, ya yaitu 1 cm, gitu kan, gambarkan profil gelombang sebagai fungsi X untuk T sama dengan 0 dan X dan T sama dengan 1/1500. Ya, nah ini kalau ini tugas sudah membuat gambar begitu ya. Kan tadi rumusnya itu adalah ini ya. Ya, U sama dengan ya kita pakai cosnya di sini ya. U sama dengan A atau U0 ya. Tadi pakai U0 kita ya. U0 cos gitu ya. Seperti itu. Mau KX omega T boleh. KX min omega T seperti itu. Nah, saya sebutkan amplitudonya 1 cm gitu kan. Berarti U0-nya 1 cm di sini kan. 1 cm. Tadi lambdanya 5,2 ya, atau K-nya ya, atau K-nya 2 pi per F ya 1,21 gitu, ini adalah cos K
K-nya tidak lain adalah 1,21 X berarti kan. Nah, sini ada omega. Berapa nih omeganya? Kalau kita menghitung omega gimana? Omega sama dengan omega sama dengan 2 2 pi kali F ya, seperti itu. Oke, tinggal kalikan di sini. 2-nya adalah 2 pi-nya 3,14. Berapa coba dihitung ini? 3, ini kan 2 dikali dengan 3,14, kan itu udah 6,28 ya. 6,28, F-nya dikali 1000. Kan ini F-nya kan 1 kilohertz ya, berarti 1000 pangkat 3 sama dengan 6280 seperti itu ya. Jadi bisa dituliskan di sini 6280 ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan itu adalah gambarkan profil gelombang sebagai fungsi dari X kalau T-nya sama 0 ya. Untuk T sama dengan 0 ya, kalau T sama dengan 0 maka ini kan 0 nih. Berarti ini hilang nih bagian ini kan. Maka jadi yang ada adalah U sama dengan U0 itu 1 cm, kita sebut sebagai 1 saja ya, dikalikan dengan cos 1,21 X seperti itu ya. Tinggal digambarkan saja ini gitu kan, tinggal menggambarkan fungsi U sama dengan 1 cos sebagai fungsi dari apa? Cos dari 121 X seperti itu. Nah, jadi X-nya kita tentukan, misalnya kan di sini nih. Ini misalnya X-nya dari minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, 4, 3, 2, 1 ya. 4, minus 3, 2, 1 seperti itu. Atau kalau mau dari bilangannya positifnya ya ke sini positif seperti itu. Ya, ke sini negatif. Oke, di sini nolnya nih seperti itu. Nah, kalau begitu tinggal memasukkan angka-angka ini kan. Minus 10 dimasukkan ke X gitu kan. Kita hitung berapa U-nya. Minus 9 dimasukkan ke X berapa nilainya seperti itu ya. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya. Terus seperti itu kan. Sehingga dia akan menjadi membentuk suatu pola tertentu seperti itu. Ya, ini tujuan dari apa? Dari latihan soal ini ya. Tapi kita bahas bareng-bareng gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau sudah punya seperti itu, maka kita bisa menggambarkan gelombang. Ya, gambarnya seperti ini, gitu ya. Jadi yang apa? Yang hitam ini untuk T sama dengan 0 nih, ya. Yang ini, yang hitam T sama dengan 0, yang merah ini adalah T sama dengan 2/3 T. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mediumnya diganti begitu ya, mediumnya tidak baja begitu kan, tidak steel, misalnya eh, granit begitu ya atau limestone, maka kalian harus bisa menggambarkan seperti ini. Nah, jadi ya coba sekarang ini kita jadikan PR ya, kita membuat latihan supaya ada ini ya. Ini menjadi PR. Jadi PR pertama ya, PR pertama itu adalah yang tadinya baja gitu kan ya, yang tadinya baja kita ganti menjadi limestone atau batu gamping ya, atau gamping seperti itu. Oke, jadi sama begitu ya. Soalnya seperti ini, hanya saja kita ganti ini mediumnya, tidak lagi di baja tapi di gamping seperti itu. Tugasnya adalah sama, menurunkan persamaan ini ya. Jadi yang lain-lainnya sama ya, frekuensinya sama, kemudian apanya lagi, A-nya sama gitu ya. Jadi yang ini adalah frekuensinya sama, A-nya sama seperti itu, kemudian
T-nya juga sama, berarti T0, ya. T0, kemudian ini juga T1/1500 seperti itu. Nah, kalian gambarkan ini nih, gambarkan pola ini seperti apa, ya. Menggambarkan grafik seperti itu. Bisa dipahami PR-nya? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, kalau begitu ini kita jadikan PR ya. Ini dikumpulkan. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau kalian disuruh menggambar ya, pakai apa nih? Mau pakai apa menggambar ini? Misalnya saya punya fungsi, eh, pakai pemrograman udah bisa belum? Pemrograman komputer. Jadi punya punya fx, t ya tadi apa ini u0 gitu kan? Di sini cos ya, kx min omega t begitu ya. Kemudian saya minta membuat gambar. Gambarkan ini, misalnya U0-nya tadi, U0-nya berapa tadi? 1 cm kan? Seperti itu. K-nya tadi apa? Ada nilainya kan? Omega-nya juga tadi ada, seperti itu. Nah, sekarang misalnya untuk nilai T sama dengan 0 gitu kan? Maka praktis ini menjadi U0 cos, karena ini 0 ya. Jadi cos KX seperti itu. Jadi tinggal menggantikan X-nya saja. Digambarkan nih, gitu kan? Ini misalnya digambarkan seperti ini. Kita menggambar pola gelombang pada suatu P sama dengan 0 seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau diberikan tugas seperti ini, bagaimana kalian akan menggambar ini? Caranya seperti apa? Saya ingin tahu dulu. Supaya tidak kebingungan nanti pas pas dikerjakan, oh gimana ya menggambar-gambar ini? Coba saya ingin tahu. Bagaimana menggambar ini? Mau pakai apa? Atau sama sekali belum terbayang? Ini ada Dita, Wahyu, Raihan yang terlihat di layar. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ya, bagaimana menggambar fungsi gitu kan, seperti itu. Sudah terbayang belum? Kalau belum terbayang nanti akan bingung nanti kalau belum terbayang. Belum, Pak. Oke, tapi ngerti nggak ininya apa? Tugasnya paham nggak? Tugasnya paham nggak? Kaila, paham ya tugasnya? Jadi menggambar kayak kayak contoh menggambar kurva sinusoidal, menggambarkan kurva kosinus, menggambarkan kurva sinus tangan dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kan berarti harus ada kita oh bagaimana saya menggambarkan ini kan pakai apa? Ya, apakah pakai program misalnya program Python? Sudah belajar atau lagi belajar program Python? Belum Pak, kalau program Python belum. Oke, berarti kan tidak tidak bisa pakai pemrograman kan? Berarti kira-kira pakai apa nih? Ayo, kalau saya kasih contoh Microsoft Excel, bisa nggak bikin bisa gambar gini? Di Microsoft Excel bisa nggak? Belum terbayang. Oke, kalau begitu belum terbayang sama sekali ya untuk mau manual gitu, oh, dihitung aja Pak pakai kalkulator gitu kan. Terus di apa digambar manual kalau begitu gitu kan. Ya, silakan ya. Misalnya Pak mau gambarnya saya mau manual aja. Jadi apa rumus ini dihitung untuk setiap K, kemudian saya plot secara manual di kertas misalnya kan seperti itu gitu kan. Ya, cuman memang akan kebayang ya apa namanya banyaknya gitu kan seperti itu. Oke, nanti saya ingin tahu ya di minggu depan bagaimana kalian menggambarkan bentuk gelombang ini seperti itu. Ya,
Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi ini adalah tugas. Silakan ya mungkin masing-masing nanti cari caranya begitu kan bagaimana menggambarkan fungsi ini seperti itu. Baik ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada kita bisa sudahi ya pertemuan hari ini. Jadi karena ini tugas ya, karena ini tugas maka harus dikumpulkan seperti itu. Tidak seperti yang tugas-tugas sebelumnya ya, saya hanya menghimbau coba dikerjakan, tetapi rasanya dua saran atau dua himbauan itu tidak apa ya, tidak ada yang mengumpulkan nih. Kalau sekarang karena tugas, karena PR gitu kan ya, maka ada konsekuensinya. Kalau mengumpulkan dapat nilai begitu ya. Kalau kalau tugasnya bagus pasti nilainya juga bagus, tapi kalau tugasnya tidak bagus ya pasti nilainya juga akan berkurang seperti itu. Apalagi tidak mengumpulkan tugas, begitu. Tidak ada nilai seperti itu. Baik ya, sebelum selesai kita seperti biasa ya kita eh, foto dulu untuk ini ya, Bu Resti ya, untuk apa? Untuk absensi. Iya, Ya, silakan Yohanes. Iya, Pak. Iya, Ibu. oke, silakan. Pak Bati. Depan ya, kayak belum libur kan ya, Bu